Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, update dulu ya. Sebelum kita lanjut nih, kita lihat market dalam kondisi yang cukup bagus ya hari ini, yang dimana beberapa altcoin udah mulai recover. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa hot coin via Gate.io ya, teman-teman ya. Kalau kalian ingin menggunakan platform Gate.io, silahkan digunakan teman-teman ya. Kalian akan mendapatkan reward juga nanti sekitar $20 ya untuk kalian yang mendaftar gitu ya teman-teman ya, untuk user baru lah ya. Dan tentunya nanti teman-teman memiliki beberapa prospek yang cukup bagus. Tapi ingat disclaimer lagi ya. Oke, di sini kalau kita melihat bersama-sama untuk hot coin itu ada Gate.io ya, tetap dia adalah salah satu koin natif dari platform ini ya. Dan tentunya di sini ada Pi Network juga teman-teman ya, di mana kalau kita melihat Pi Network di Gate.io harganya udah di area 18. Siren ini udah ada sedikit breakout ya, yang notabene dia turun drop lumayan tajam ya, lumayan dalam. Kali ini udah ada sedikit breakoutnya lagi. Dan ya, kalau kita berbicara altcoin lainnya nih teman-teman ya, beberapa altcoin lainnya, wah ini kalau kita melihat dari ref ini naiknya kenceng banget di area $24 kali ini bro ya. Oke, kita langsung bahas, yaitu kita to the point ya ke Pi Network. Nah, di sini sebelum lanjut ke Pi Network, di sini kita update dulu dari updatean terbaru. Gimana kemampuan smart contract untuk pertama Pi kini sudah aktif di testnet langganan. Nah, di sini kalau kita melihat ini mendorong apa? Kasus pengguna nyata berulang dan berbasis utilitas. Bayangkan e-commerce, streaming, alat online dan lainnya yang didukung on-chain. Nah, jadi di sini menarik nih untuk perkembangan smart contract ini udah live ya, udah langsung di dalam testnetnya dia. Tinggal menunggu upgrade ke mainnet nanti kalau udah ke V23 ya. Di sini kalau kita melihat teman-teman ya, informasi berikutnya di mana Pi mainnet sedang meningkatkan protokol kedua-dua. Kemarin lebih sukses ya, udah cukup sukses protokol 21, kali ini akan ditingkatkan ke protokol 22 di mana batas akhir itu akan terjadi pada tanggal 27 April. Semua nodes mainnet diwajibkan menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu agar tetap terhubung ke jaringan. Nah, jadi peningkatan daripada si protokol 22 ini batas akhirnya akan terjadi pada tanggal 27 April, dan semoga antara tanggal saat ini ya, sekitar tanggal 18 sampai tanggal 27 nanti keadaan Pi Network makin grow ya, makin naik lagi, syukur-syukur bisa nge-break area resisten sebelumnya. Kalau itu terjadi ya otomatis harga daripada Pi Network akan sangat-sangat bagus nantinya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah Pi Network. Ini beberapa waktu yang lalu ya, sempat kita gambarkan juga. Jadi kalau kita melihat dari persentase gambaran, ini kan kita ngambil dari time frame yang jauh lebih besar sebenarnya. Kita turunkan dulu ya. Nah, kita seperti ini kalau kita melihat teman-teman ya. Jadi untuk saat ini target daripada Pi Network untuk short term ini, untuk target terdekatnya itu adalah di area resistance ini. Ini adalah target daripada Pi Network untuk short termnya, yaitu di kisaran kepala 19 ya, 1999 ataupun di kepala 2. Jikalau nanti Pi Network ini mampu nge-break di area ini, maka kita akan melihat prospek yang jauh lebih bagus lagi untuk Pi Network naik yang lebih kencang lagi. Naiknya kemana? Ke area ini. Kita akan ukur dulu ya. Jadi dia bisa ngambil di area resisten ini ya, itu di area zona 50% ya. Di area 50% yaitu di range harga kepala 23, ataupun nanti bisa nge-break swing high-nya yaitu di area 237 gitu ya, 237. Jadi itu adalah target yang cukup realistis untuk Pi Network saat ini. Apalagi dengan katalis-katalis yang cukup menarik, bro. Ya, katalis yang cukup menarik apa? Yaitu tadi tentang peningkatan protokol, dan itu bisa membuat native bullish ya bagi Pi Network. Apalagi dengan smart kontraknya, peluncuran DEX-nya itu yang akan menjadi native bullish. Dan di sini pun udah kita kasih tanda juga ya. Area yang harus bisa ke closing oleh Pi Network itu adalah di area sini. Kalau kita tarik Fibonacci dari sini, tarik ke sini, itu pas di area zona 1618. Ya, ini udah masuk ke zona 1618 yaitu di kepala 35 sampai di area kepala 36. Jadi kuncinya nanti teman-teman ya, kuncinya kalau Pi Network itu mampu nge-break area ini, semisal ya Pi Network nih mampu ngejebol di area resistennya ini. Nah, di area resisten ini ya. Jadi resisten ini, bro. Yang ini ya, itu nanti Pi Network memiliki prospek atau kemungkinan, nah di sini ya, memiliki prospek atau kemungkinan untuk membuat trend bearish menjadi bullish, yang notabene target yang cukup ambisius ya, bukan ambisius sih, target yang cukup normal bagi komunitas Pi Network adalah menyentuh di area kepala 0,5 sampai di area kepala 0,65. Itu adalah target yang cukup realistis sebenarnya bagi Pi Network. Apalagi nanti semisal kemungkinan besar Mei akan ada sesuatu hal yang cukup menarik ya, karena Mei nanti itu akan menjadi faktor penting bagi Pi Network, karena di bulan Mei itu nanti ya teman-teman ya akan menjadi titik puncak
update protokol, yaitu sampai protokol V23. Yang dimana kalau terjadi update protokol V23, otomatis seperti smart contract, PyDex itu akan mainnet. Nah, itu yang cukup menarik ya. Jadi teman-teman, kalau semisal hari ini udah ada lumayan profit silakan. Tapi kalau kalian ingin tunggu dulu lah, tunggu sampai di mungkin menyentuh di area resistennya sini gitu kan, di area resisten sini di kisaran kepala 19.5 ya nggak masalah ya, tunggu aja di area situ. Tapi saran dari saya nanti di sini, Bro. Saran dari saya nanti di sini ya. Nah, di area inilah 18.9 ataupun 18.7 gitu kan. Itu kalian bisa TP-TP dulu tipis-tipis ya. Ya 50% ataupun 20%. Jadi ini sebenarnya hal yang cukup menarik ya untuk Pi Network sendiri karena apa? Pi Network memiliki beberapa katalis bullish lah di bulan ini. Walaupun kalau kita melihat secara gamblangnya seperti ini kan dia udah ngebreak di trendline bawahnya ya. Ini dia mencoba untuk masuk lagi dan ya area bawah ini kan udah kita tandain untuk area DCI di bawah. Oke, jadi ini dulu ya sedikit informasi tentang Pi Network. Semoga saja dari mulai hari ini sampai peningkatan puncaknya nanti tanggal 27 semoga dia keadaannya terus membaik, grow up, nge-break area resistennya dan menuju ke arah yang lebih baik lagi dari bullish dari bearish menjadi bullish gitu ya. Oke. Next kita bahas apa lagi? Tinggal tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahaskan. Oke, see you.